Nah, buka lagi data ya. Boleh. Ane izin turun ya. Assalamualaikum. Bang Revo. Waalaikumsalam warahmatullahi Turun. wabarakatuh. Mau makan. Yo, assalamualaikum. Inilah. Jadi, Muhammad bin Abdul Wahab ini punya konsep orang Islam yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu bisa batal keislamannya dengan konsep nawakidul Islam, kan begitu? Nah, nih, qala Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Nih ya, matannya inilah matannya. I'lam anna nawaqidal Islam, nawaqid, ada 10 yang bisa membatalkan keislaman. Betul. Nah, ini pun kalau mau kita kejar, mau kita tanya nih, apa pernah Nabi membuat konsep 10 pembatal keislaman? Nggak ada. Ini istiqro'iyah daripada Muhammad bin Abdul Wahab aja nih, ngumpul-ngumpul ayat, dia kumpul-kumpul ayat, dia buatlah 10 hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Betul. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Kenapa? Karena ini ayat yang harusnya ditujukan kepada orang kafir, orang musyrik, bisa kita hantamkan kepada orang Islam. Konsep ini, Bro Pulpik. Bisa. Contoh ya. Contoh ya. Nih, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu di dalam kekufuran mereka atau tidak atau membenarkan mazhab mereka, kafir. Kan begitu. Nah, ini yang sering digunakan teroris. Ini yang poin keempat. Ini sama-sama kita analisa ya, Bro. Bro kan konsen juga kan masalah pemikiran terorisme kan? Kan gitu. Nih, yang keempat. Mani'taqoda, barang siapa yang berkeyakinan anna, bahwasannya ghaira hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ajaran selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmal, yang lebih sempurna, minadihi, dari petunjuknya, au anna, atau ini poinnya, atau sesungguhnya hukum selain hukum Nabi Muhammad ahsan, lebih baik daripada hukumnya, kalladzi, seperti orang yang mengutamakan hukum togut, ya kan? Yufaddilu hukmat tawagid ala hukmihi, atau atas hukum Nabi Muhammad, fahuwa kafirun. Begitu. Oke. Jadi hukum, bicara hukum. Misalnya kalau yang kita tadi ini masalah istighosa gimana, Bro Revo? istighosa yang kedua ini. Ini bahkan di sini kelemahan daripada argumentasi yang dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dia ini memutus secara mujmal, secara global, tanpa kecuali. Padahal di ahli sunnah sendiri, wasilah itu boleh dengan amal soleh, kan itu nggak diperselisihkan itu, amal soleh begitu kan. Kemudian kepada orang yang masih hidup begitu. Nah, ini kalau pakai kaidahnya Muhammad bin Abdul Wahab, ini global. Man ja'ala, barang siapa yang menjadikan, bainahu, diantaranya, wa bainallah, diantaranya dengan Allah, wasaid. Apa ini, Bro, wasaid ini? Perantara kan? Perantara. Ya, perantara. Jadi istilahnya kalau dia itu menjadikan ada gap ini, nggak langsung ke Allah nih, ada gap ini. Nah. Ada ya? Tangkap. Kafaro ijma'an. Nah, oke, itu dia, Bro. Kafir nah, gini. Coba kita pakai sedikit pisau bedah yang keluar dari keumuman. Mayoritas kan hari ini kita melihat fatwanya Abdul Wahab ini kan adalah fatwa yang dianggap sebagaimana psikologi kita melihat Indonesia hari ini, kan begitu. Jadi kacamatanya seolah-olah dia sedang menghukumi apa yang dilakukan oleh orang Indonesia. Padahal kalau dalam sebuah fatwa atau sebuah yang namanya fikih misalnya, kita tahu bahwa kita sepakat lah, Bro Revo juga sepakat pasti sama Ana, bahwa fikih ini kan produk istihad pikiran manusia royi kan, yang dimana mereka berusaha menginterpretasikan teks, baik itu Al-Quran maupun hadis, untuk kemudian membuat suatu nilai hukum, kan gitu. Nah, begitupun dengan Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah saya sebutlah. Beliau juga membuat hukum sesuai dengan konteks zamannya pada masa itu. Nah, Ana baca beberapa jurnal. Memang saya jujur fokus ya dalam kajiannya Abdul Wahab ini, bahwa ada dua jurnal menarik, Bro Santri. Nanti Ana DM ke antum lah. Itu jurnal dari Farid namanya. Karyanya nama jurnalnya itu Doctrinal and Legal Revolution of Wahhabism. Itu dari salah satu universitas barat mengkaji
bahwa memang yang terjadi pada saat itu di Najd, tempatnya Muhammad bin Abdul Wahab, itu sedang terjadi yang namanya apa ya? Kemunduran otoritatif. Tidak lagi ada otoritas pada masa itu di tempat beliau. Sehingga muncul fatwa itu, lalu kemudian diperkuat dengan jurnal tentang Wahabisme juga yang diterbitkan oleh oleh Michigan Inggris University, bahwa maksudnya dia mengkafirkan atau dalam tanda kutip menghukumi adalah waktu itu karena memang orang-orang di sana, seperti yang tadi dikabarkan oleh siapa Bro White tadi, memang dia meminta langsung pada masa itu kepada ahli kubur. Nah, saya pernah di Jawa Tengah kebetulan. Karena ibu saya ngajar ngaji, ibu saya NU ya guys ya, diklirkan dulu. Itu memang orang-orang di kampung itu, ini beda ya antara NU struktural dengan NU kultural, ini berbeda. Ada orang-orang kultural yang menisbahkan diri mereka, saya bagian daripada mayoritas Islam, walaupun nggak menyebut NU, tetapi mereka ya bertahlil ya beryasin, tapi nggak problem, itu bukan bahasan kita. Di kubur itu bahasanya gitu bro santri, dia ngomong gini, mbah tulung, mbah saya minta tulung gitu kalau bahasa Indonesianya itu. Enjing-enjing gitu, besok anakku mau ujian PNS, muka iso dibantu, mohon doa nih mbak, minta doanya mbak kepada yang di dalam kubur gitu loh. Nah, hal inilah yang terjadi di Najd pada masa hidupnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghukumi kekufuran juga kepada orang-orang yang menyembelih atau bernazar selain atas nama Allah. Kenapa? Karena pada masa itu memang terjadi orang-orang yang menyembelih nazar selain atas nama Allah. Dan saat itu terjadi banyak, di dalam jurnal itu banyak tempat-tempat yang dikeramatkan selain dari kuburan-kuburan. Ada juga tempat-tempat seperti gua, ada juga tempat-tempat seperti pohon yang dianggap keramat, yang mereka meminta langsung. Jadi bukan melalui perantara gitu loh. Nah, mungkin yang dimaksud perantara dalam kacamatanya Abdul Wahab, saya panggilnya, itu adalah seperti itu. Oh, dia minta kepada ahli kubur dengan harapan ahli kubur memintakan kepada si pemiliknya tadi atau Allah Subhanahu wa taala, kepada si otoritas tertinggi tadi. Jadi kadang yang perlu kita clearkan adalah apakah kacamata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di abad itu sama dengan kacamata kita hari ini dalam menilai fatwa itu. Begitu bro santri. Nanti jurnalnya beberapa anak tuliskan. Benar. Jadi gini bro, kita mau cari nih, ada nggak ulama yang sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab? Kan itu pertanyaannya tentang situasi kondisi itu. Artinya kan nggak mungkin nih Muhammad bin Abdul Wahab ini muncul tiba-tiba sementara tidak ada ulama yang sezaman. Nah, saya nanti bisa dikomparasi Bro Pulpik dengan kitabnya yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Fitnatul Wahabiyah. Nih, saya tunjukkan kitabnya. Nah, ini ada kitab namanya Fitnatul Wahabiyah. Ya, ditulis oleh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Nah, di sini beliau termasuk orang yang menyaksikan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Begitu, dan dia kemudian membukukannya dalam Fitnatul Wahabiyah. Nah, di sini diceritakan beliau, jadi pada masa itu sebenarnya ya, ini ya, ini di awal nih. Jadi pada saat itu sudah ada Kesultanan Salim yang ketiga. Sultan Salim ini perpanjangan tangan daripada dinasti atau dari khilafah Utsmani, kan begitu, Bro Pulpik? Sultan Salim. Nah, Wahabi ini mereka itu kemudian coba menguasai Hijaz. Nah, salah satu argumentasi yang membenarkan gerakan Wahabi untuk memerangi orang di Hijaz itu sebenarnya nggak main-main bro. Didasarkan di data ini adalah data yang kita ada di sini. Masalahnya itu adalah nih argumentasi mereka. Sesungguhnya ziarah kubur Nabi Muhammad SAW dan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi dan aulia ussolihin wa ziarah kubur mereka syirik. Gini bro Revo, Said Ahmad Zaini Dahlan ini bukan orang yang merekam kejadian karena dia tidak hidup sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau lahir 24 tahun pasca wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya pengakuan beliau tentang perilaku Muhammad bin Abdul Wahab bukan bukti historis, tetapi klaim teologis jatuhnya. Nah, beliau kan datanya ada juga ini. Nah, mereka kan bukukan itu. Nih ya, di halaman 4.
Dan ayahnya Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah laki yang soleh dari ahlul ilmi. Dan termasuk saudaranya Syekh Sulaiman. Ini Syekh Sulaiman saudara daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Ayahnya dan saudaranya dan syekh-syekhnya itu merasakan bahwa apa yang dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini cenderung kepada kesesatan. Nah, begitu. Oke, kita kunci di situ. Dari mana? Ini kita diskusi enak ya, karena Ya. karena antum aja. Kalau yang lain mungkin anda nggak mau diskusi. Gini, pertanyaannya, dari mana Zaini Dahlan mengatakan bahwa bapak dan kerabatnya tadi menganggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dalam kesesatan? Ana pernah baca. Masalahnya, secara epistem, sumber itu didapat dari kakak ya, kalau nggak salah. Kakaknya Muhammad bin Abdul Wahab ya? Ya. Sulaiman ya? Namanya Syekh Salim. Syekh Salim. Syekh Sulaiman. Abdul Wahab. Ternyata setelah anak cross check bro Revo, buku yang disandarkan atau disadur namanya kepada Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab itu bukan buku yang ditulis pada zaman itu atau pada zamannya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Dia terpaut sekitar 50 atau 70 tahun pasca wafatnya Sulaiman bin Abdul Wahab. Artinya terputus. Ada penyaduran nama kepada Sulaiman bin Abdul Wahab yang dimana penyaduran ini dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar daripada konteks keyakinannya atau dari lawan politiknya bahasanya atau dari lawan ideologi bisa jadi disebut gitu loh. Ini yang jadi problematik sebetulnya. Menyela ya, sedikit menyela. Oke, silakan. Jadi Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab itu kan menulis kitab namanya Faslul Khitab. Di situ bagus. Gitu. Beliau menasihati adiknya. Gitu. Nah itu bang, yang jadi persoalan itu kitab itu setelah diteliti oleh para ahli sejarah tidak bisa disandarkan kepada Sulaiman. Kenapa? Karena memang tidak otentik penulisan. Ada namanya ilmu paleografi. Era gaya penulisan yang ada pada buku itu manuskrip paling awal itu tidak otentik dengan masa hidupnya Sulaiman bin Abdul Wahab. Beda jauh gapnya. Hampir satu abad gitu loh. Tapi begini, kalau isi kitab Faslul Khitab ini disandingkan dengan Abdur Rasaniyah, itu kan yang banyak mengkafirkan orang Wahabi, itu banyak mengkafirkan di luar golongannya, itu kan mirip, isinya sama gitu. Oh, bukan itu point of view-nya. Makanya tadi Anda tertarik sama Bro Revo ini sebenarnya. Ya, ini saya lihat juga datanya. Jadi Syekh Zaini Dahlan ini dia hidup pada masa ketika pengikut dan ajaran gerakan Wahabi aktif dan memiliki pengaruh di Jazirah Arab, begitu ya? Oh, tapi dia nggak pada hidup dengan Syekh Muhammad kan? Nggak sezaman dengan Syekh Muhammad. berarti Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini orang yang merekam pergerakan daripada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, begitu ya? Nah, kalau itu yes, of course. Kalau itu ya. Itu yang dia rekam, begitu ya? betul. Nah, makanya di sini yang dia tuliskan, Bro, dalam kitab Fitnatul Wahabiyah ini, dia ini menjelaskan tentang pergerakan daripada orang-orang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini, begitu. Nah, di antara yang dia rekam tadi, ya, ziarah kubur. Jadi pengikut daripada Muhammad bin Abdul Wahab ini punya doktrin bahwa ziarah kubur Nabi, begitu. Kepada tawasul kepada Nabi, aulia wasolihin, dan ziarah kubur mereka itu adalah perbuatan syirik, begitu. Nah, gini Bro Revo, yang khawatirkan tuh sebetulnya gini. Mungkin yang Artinya gini, Bro. Berarti pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab ini punya pemahaman yang bergeser daripada pendirinya. Jadi gitu maksudnya. cerdas. Itu poinnya. Wah, The scores. gitu ya. Termasuk Wahabi-Wahabi hari ini yang ada di Indonesia. Ana ini kan Wahabi tulen, kurang Wahabi apa? Ana tunjukkan ke antum. Ada pergeseran makna ajaran ini ya. dari kemurnian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah terekonstruksi wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pengikut-pengikutnya ini loh yang begundal-begundal. Kalau Kita juga nggak bisa menafikan bahwa ada kitab-kitab seperti yang disampaikan Bang Apa tadi yang menanggapi atau ngerot pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun kitab tersebut diragukan, begitu kan, otentitas Sulaiman bin kan? Abdul Wahab itu lahir jauh lebih tua dibanding Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena beliau adalah kakaknya, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah itu baru lahir 25 tahun pasca wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Ini baru lahir nih, bayi ceprot nih ya, belum, jangan bilang bikin kitab. Kemudian Syekh Ahmad Zaini Dahlan kemungkinan nulis kitab itu di usia 30 sampai 40 tahun. Artinya jarak dia dari wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau bahkan jarak dia dari kakaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Sulaiman bin Abdul Wahab, kurang lebih 1 abad. Nah, yang jadi persoalan adalah buku yang ngerut tadi, yang roasting bahasanya, atau mengcounter argumennya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang diklaim itu bukunya Sulaiman bin Abdul Wahab, itu baru ada di eranya Ahmad Zaini Dahlan, yang dimana manuskripnya tidak didapati dari era itu sebelumnya. Bahkan manuskrip yang tertua di dalam era Zaini Dahlan, Bang Revo, itu secara uji otentifikasi paleografinya tidak otentik dengan masa hidupnya Sulaiman, tapi lebih otentik dengan masa hidupnya Ahmad Zaini Dahlan. Jadi antum mau bilang bahwa orang-orang Wahabi sekarang ini udah nggak otentik lagi berarti ya? Oh, Dengan sangat tidak pemikiran Muhammad bin otentik. Abdul. Sangat tidak otentik. Oh, iya. Kalau Oke, oke. Muhammad bin Abdul Wahab itu memang menghantam betul-betul orang yang nyembah pohon, orang yang minta ke goa, orang yang benar-benar minta ke isi ahli kubur. Ya ahli kubur, tolong bantu saya begini. Yang benar-benar seperti itu yang diminta, yang dihukumi kafir itu, bukan orang yang bertawasul. Wah, ini Tanya menarik ini kajiannya Bro Pulpik. kalau Bang ini tadi yang Nawaqidul Iman tadi atau Nawaqidul Islam tadi, itu kalau benar-benar Nawaqidul ditulis Islam. sama Nawaqidul Islam tadi, ya kalau benar-benar Iya. ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab, gimana itu pemikiran beliau? Tadi kan udah Kalau dijelaskan. ini Bro Pulpik, Nawaqidul Islam itu otentik nggak ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab? Ana belum teliti tuh kalau yang soal Nawaqidul Islam itu. Cuman secara pengklasifikasian huruf otentik dengan zamannya. Kemungkinan ya. Artinya kalau Antum ini menganggap bahwa yang dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini sebenarnya kepada orang-orang yang secara zohir jelas-jelas memang menyembah kuburan, menyembah Betul. pohon, begitu ya. Betul, Tapi mengkeramatkan kemudian kuburan. oleh pengikutnya terjadi pergeseran, orang-orang yang tawasul pun dihantam semua ini sama mereka, begitu. Betul, sepakat Bro Revo. Cerdas betul teman Ana di diskusi ini. Ya, tapi ini begitulah. kan dari kesimpulan sementara loh, belum final kan? Belum. Karena kalau Bro Pulpik ini teman-teman, dia mesti harus ada uji karbon terhadap referensi itu, kitab itu. Karena termasuk beliau ini yang mengusung konsep mempertanyakan Sahih Bukhari. Kan termasuk Sahih Bukhari itu sendiri kan, antum bilang kayak mana itu Sahih Bukhari itu juga? Kayak mana Wah, itu? tajam di buku Ana itu, tajam itu kritiknya. Di bab terakhir. Oh ya, nanti aneh pesan tuh, pesan. Ya. Jadi Sahih Siap, Bukhari siap, yang oke. sampai kepada kita hari ini itu ternyata ini intermezzo aja karena ditanya oleh Bro Revo, itu ditulis di abad 18 oleh Sultaniyah, Kesultanan. Itu abad 18 dan 18-nya itu Masehi, Bro Sultan. Bro Ngaji. Karena saya ada 1800-an. temu juga memang Bro Pulpik varian Wahabi yang tidak sepakat dengan gerakan Wahabi yang sekarang karena katanya sudah melenceng dari Thoriqoh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada saya lihat Lenceng. varian Sekarang Wahabi lebih kepada seperti itu. takfir. Khawarij mirip-mirip. Oh iya. Ahi Fullpix, tolong dikirimkan saya artikel-artikel penelitian antum. Kebetulan saya seorang dosen mengajar di kampus. Nah, cocok. Ya, Cocok. minta tolong ya. Iya, Biar iya. ini Mantap. kritikan itu, enggak. Biar apakah Jadi ini memang benar poin-poinnya seperti ya, poin yang disampaikan oleh Bro Pulpik ini, Wahabi-Wahabi hari ini justru adalah Wahabi-Wahabi yang sudah menyimpang dari ajaran Thoriqoh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri, Betul. begitu. Lebih kepada takfiri, mengkafirkan orang-orang yang sebenarnya masalahnya puru'iyah, kan begitu Bro Pulpik. Betul. Oke, Jadi yang yang- lain silakan tanggapannya. Izin boleh bertanya? Donat. Ya. Sebelumnya saya jujur memang suka dengan metode komunikasi Bang Pulfik karena terlihat sangat konstruktif lah seperti itu. Tapi ini saya ingin tanya tentang tadi bahwasanya penganggapan keliru tentang konsep tawasul dengan bentuk misalkan meminta kepada ahli kubur dengan bahasa misalkan Mbak tolong doakan saya semoga anak saya lulus PNS misalkan seperti itu. Dari gaya bahasa Bang Pulfik tadi ini kan tersimpulkan menurut pemahaman saya itu metode cara tawasul seperti itu keliru.
Kalau pengalaman saya dalam biasa komunikasi dengan teman-teman Salafi Wahabi, bahwasanya kalau kita digambarkan praktek tersebut dengan meminta kepada orang yang masih hidup, itu tidak masalah. Dengan artian tidak dikatakan menyembah selain kepada Allah, tapi masih disebut dengan menyembah kepada Allah. Tetapi ketika praktek doa seperti yang saya contohkan tadi kepada orang yang telah meninggal, kemudian itu dianggap bahwasanya itu ibadah kepada selain Allah, seperti itu. Letak diskusi biasanya itu adalah bahwasanya orang mati itu tidak bisa mendoakan, kan gampangnya seperti itu. Betul. Jadi misalnya itu atas dasar apa dari segi kalimatnya, seperti itu. Ini kemungkinan ini namanya gini ya, namanya sebuah teori atau landasan ilmiah. Ini Bang Wetso ini kalau seorang dosen paham. Itu sifatnya dia bukan mutlak kebenaran ya Bang Wetso ya. Tidak ada kemutlakan dalam metodologi diskusi ilmiah. Dia nilainya probabilitas menuju pada arah benar. Jadi kalau bicara persentase itu nilainya 70 sampai 90%. Tidak mutlak kebenaran, itu dulu yang saya klaim pertama. Klaim keduanya adalah bahwa tadi maksudnya adalah dia itu seolah-olah gini Bang Fato, ngomong ke ahli kubur, Mbah tolong dibantu, tolong doanya, sedangkan orang yang sudah mati bagaimana caranya mendoakan kepada kita yang masih hidup. Secara logika rasional kita adalah bagaimana caranya kita tahu dia ini surga atau neraka. Terjadi kontradiktif. Ada istilahnya paradok argumentum di dalam logical fallacy. Itu ketika gini, di satu sisi kita mendoakan ahli mayit, ya. Di satu sisi kita mendoakan ahli mayit